Sentimen apa yang kira-kira mempengaruhi pergerakan IHSG dan juga rupiah? Apakah rilis inflasi dan PMI manufaktur hari ini tidak berpengaruh begitu signifikan terhadap IHSG hingga akhirnya harus longsor sejak sesi satu hari ini? Kalau saya rasa pengaruh yang paling, berdampak terhadap pergerakan IHSG itu lebih didominasi adanya koreksi saham-saham big caps. Perbankan contohnya kayak BBNI, kemudian juga ada big caps lainnya Telkom itu mengalami koreksi. Sedangkan kalau untuk nilai tukar rupiah itu mungkin dampaknya memang ada berasa banget itu di sesi kedua. Karena IHSG di sesi kedua itu sempat mengalami rebound sedikit ya, walaupun memang tetap tercatat di area negatif. Dari yang sebelumnya turunnya lumayan dalam di sesi pertama, di sesi kedua IHSG akhirnya bisa mengalami penguatan. Nah, saya lihat ini adalah salah satu sentimen yang dikarenakan rilis data baik dari inflasi ataupun dari manufaktur kita yang tetap ekspansif. Oke, berarti sebenarnya rilis data inflasi ataupun PMI manufaktur bukan menjadi pemberat bagi IHSG ataupun rupiah ya, Mbak Ike ya? Iya betul, justru yang membebani adalah koreksi dari saham-saham big caps. Oke. Kalau dari nilai tukar itu malah membantu IHSG agar turunnya tidak terlalu dalam. Seperti di sesi 2 mungkin pasar baru bereaksi adanya penguatan nilai tukar sehingga penurunannya bisa lebih terjaga. Yang harusnya turunnya mungkin dalam banget di sesi 2 kan kembali naik. Ya, baik. Saya ingin ke Susi. Susi ini bagaimana Anda melihatnya kalau misalkan inflasi dan PMI manufaktur hari ini ternyata tidak memberikan sentimen yang begitu negatif, tetapi memang koreksinya IHSG karena memang turunnya saham-saham big caps. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau saya sih setuju ya dengan Mbak Ike. Yang pertama memang penurunan untuk IISG ini nggak bisa dicampur rupiah ya. IISG memang hari ini terkoreksi karena ada finance, teknologi, dan juga transportasi yang terkoreksi. Memang kalau kita lihat dalam sepekan ini memang ada aksi penjualan oleh asing, terutama untuk Bank Mandiri, Bank BRI, dan juga ada Bank BCA, bahkan Goto juga masuk dalam net foreign sale. Jadi kalau kita lihat memang untuk penurunan saham teknologi atau sektor teknologi dan finance memang hari ini didorong dari aksi penjualan dari asing dalam sepekan. Tapi kalau untuk pergerakan rupiah, hari ini kan rupiah menguat ya, kalau kita lihat berada di level 15.695 atau menguat sekitar 0,1%. Jadi memang penguatan rupiah salah satunya adalah pertama dari domestik yaitu inflasi kita kan tercatat naik di 2,75% ya. Nah kalau misalkan inflasi kita ini naik berarti kan memang ada potensi BI ini akan house key. Tapi memang itu kan istilahnya itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi biasanya inflasi naik itu memutuskan untuk BI ini akan kembali menahan suku bunga atau tidak menurunkan suku bunga. Karena ketika menahan suku bunga biasanya rupiah ini menjadi hal yang menarik. Kemudian kalau kita lihat memang kenaikan inflasi ini ada dua tipe nih, Syafinas kalau kita lihat. Yang pertama dari komoditas beras yang menyumbang sekitar 5%. Kemudian juga dari sisi pengeluaran terutama untuk sektor pangan dan juga dari tembakau. Nah kalau dari sisi PMI-nya memang kalau kita lihat kan PMI kita tuh turun ya, yang dimana PMI kita turun sedikit dari 52,9 menjadi 52,7. Tapi kalau kita lihat sebenarnya permintaan dari domestik ini masih cukup baik. Tapi memang penurunan ini justru didorong dari permintaan asing yang masih cukup stagnan. Nah, hal ini masih cukup mendorong untuk pergerakan rupiah sendiri. Nah, kalau kita bergeser ke luar negeri ini atau secara internasional, yaitu dari US sendiri kan semalam itu rilis namanya indeks PCE ya, yaitu namanya indeks pengeluaran konsumsi pribadi. Nah, di mana ini sesuai dengan ekspektasi pasar yaitu yang tumbuh sekitar 0,3% secara bulanan dan secara tahunan ini sekitar 2,4%. Nah, hal ini mendorong pergerakan dolar ini jatuh nih kalau kita lihat. Nah, ini mendorong penguatan rupiah sendiri. IHSG hari ini terkoreksi dan Susi juga sempat menyampaikan bahwa saham-saham big caps, perbankan dan juga Goto ini masif sekali net foreign sale-nya. Nah, kalau Anda melihat apakah koreksi yang terjadi ini sebenarnya koreksi teknikal aja atau memang sebenarnya kita harus mewaspadai kemungkinan adanya koreksi lagi ke depan. Mengingat tadi Susi menyampaikan bahwa masih ada potensi untuk BI kembali hawkish. Kalau saya lihat untuk sektor perbankan, apalagi kayak BBRI itu kan sudah sentuh all time high. Beberapa saham-saham yang lain juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak akhir tahun 2023 sampai dengan saat ini. Kalau dari sesi teknikal saya setuju, ini memang ada kemungkinan untuk koreksi. Kemudian ada faktor lain selain koreksi dari sisi teknikal, yakni adanya RUPS ya. Rapat umum pemegang saham tahunan ini akan dilaksanakan di kisaran Maret ini nanti ya.
Dan kalau kita lihat harga sahamnya ini udah naiknya lumayan tinggi, sehingga saya ekspektasikan untuk dividen yield-nya ini sepertinya sudah ter-adjustment dari kenaikan harga saham. Sehingga kalau misalnya pasar berekspektasi bahwa dividen yield yang akan dibagikan oleh perbankan besar ini mungkin akan tinggi, nanti pada saat realisasinya, karena kemarin juga saya sempat hitung ya, di mana Bank BRI kalau misalnya mereka membagikan dividen rasionya 80% dengan harga yang waktu itu saya hitung di kisaran Januari itu dividen yield-nya kisaran 5%. Sedangkan Januari sampai dengan Februari pun harga sahamnya sudah naiknya lumayan kencang. Artinya dividen yield-nya itu paling sisa-sisa beberapa persen doang gitu. Nah ini artinya saya khawatir akan ada rilis informasi pada saat RUPS yang agaknya kurang sesuai dengan ekspektasi pasar gitu. Sehingga akan ada koreksi lanjutan lagi. Tapi kembali lagi, koreksi ini bersifat jangka pendek. Setelah saham itu drop turun, ekspektasi saya adalah untuk saham perbankan akan bisa rebound kembali. Untuk saham perbankan akan bisa rebound kembali. Baik, Susi, untuk menutup diskusi kita, kira-kira proyeksi IHSG di pekan depan dan sentimen apa saja yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan di pekan depan? Silakan, Susi. Ya, sebenarnya untuk di pekan depan cukup banyak nih dari berita-berita ya dalam negeri maupun juga dari luar negeri. Jadi kalau untuk dari dalam negeri itu kan ada cadangan devisa untuk periode Februari dan juga ada kepercayaan konsumen Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk cadangan devisa kita di bulan Januari itu memang terjadi masih menyusut ya 1,3 miliar US dollar atau menjadi 145,1 miliar US dollar ya memang penyusutan dari cadangan devisa kita itu dikarenakan ada pembayaran hutang luar negeri nih Syafinas. Kemudian kalau dari sisi China sendiri, di mana nanti hari Selasa itu kan ada PMI dari versinya Caixin Cina ya di periode Februari, kemudian juga ada neraca dagang serta ekspor impor China sendiri di bulan Februari. Nah ini bisa menjadi acuan kita apakah transaksi kita terhadap China sebagai mitra dagang besar ini masih cukup besar atau tidak, itu bisa tercermin nanti dari hasil ekspor dan impor juga China yang di periode Februari yang akan rilis pada hari Kamis. Kemudian juga dari sisi US itu seperti biasanya ada klaim pengangguran. Kalau kita lihat kemarin klaim pengangguran di US itu meningkat loh menjadi 215.000 dari sebelumnya 210.000. Nah, hal ini kan menandakan bahwa tenaga kerjanya sudah mulai mendingin nih, bisa menjadi sentimen yang cukup positif. Nah, kita bisa lihat di pekan depan klaim penganggurannya apakah kembali meningkat atau justru turun nih. Oke, jadi dari dalam negeri ada rilis cadangan devisa, lalu ada IKK, lalu dari luar negeri juga ada data ekspor impor, dan dari Amerika Serikat akan ada klaim pengangguran. Mbak Ika, singkat saja bagaimana gambarannya tentang IHSG pekan depan? Singkat saja Mbak Ika. Untuk pekan depan masih akan ada koreksi tipis ya untuk IHSG karena kita juga di dalam negeri politik juga masih belum terlalu stabil sehingga koreksi itu masih akan tetap ada.